Lu tahu nggak entrepreneurship style lu? Kalau entrepreneurship style lu pedagang, terus lu main di bisnis yang highly systematic, kagak cocok bro. Lu mau hire 200 coach the best in the world, tetep error. Kenapa ada orang yang tidak bisa kaya? Sulit banget naik level, dia begitu-begitu terus. Ini gue lagi jawab dari faktor yang what I am in control of. Yang salah dilakukan oleh teman-teman dengan AI itu apa sih? Bikinin saya business plan coffee shop yang punya profit margin 30% dengan resiko level 0 gitu kan. Kenapa itu salah? Banyak solopreneurs butuh assessment ini, butuh workbook ini sebelum mereka menghamburkan uang puluhan dan ratusan juta. Teman-teman, hari ini kita ketemu sama the master of master yang banyak bantuin business owner, pengusaha, tech guy, entrepreneur. Wah, gila lah pokoknya. Sunil, Thank you bro. gimana kabarnya bro? Thank you for the introduction yang Asik. agak goks gitu. Bro, jadi tema hari ini kita agak ngalor ngidul nggak apa-apa ya? Iya ngalor gitu. Tapi kita lebih banyak akan ngobrolin soal bagaimana perjalanan lu dalam bangun bisnis ya, dalam mengembangkan karir, Iya. bantuin pengusaha dari yang biasa-biasa sampai triliuner. Itu Kalau bukannya lo ya bro? itu gua juga. Iya, tapi kan lu bisnis yang Iya. lu support Iya, juga iya, kan lumayan, gokil-gokil kan? Iya, lumayan. Nah, kalau lu balik ke hari pertama lu jadi entrepreneur, keputusan gila apa yang gila tapi waras ya, yang bisa merubah hidup lu? Gue nggak tahu ini kategorinya keputusan gila atau enggak bro. Tapi gue nggak tahu siapa yang tanemin gue itu dulu. Gue tuh kalau kerja sama orang tuh nggak bisa lama dulu. Jadi gue kerja tapi harus punya side hustle. Tapi dream gue adalah gue harus jadi entrepreneur. Cuman saat itu gue nggak ngerti definisi entrepreneur. Jadi pokoknya pedagang aja sebenarnya. Oke. Mungkin karena lingkungan gue Bombay, di mana semuanya pedagang. Jadi bawaannya itu gue pengen fast money. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan menurut gue yang gue ambil pada saat itu bisa dibilang spekulatif. Speculatively smart. Tapi Sunilnya belum smart. Contoh adalah breakthrough terbesar gue ada 2 ya pengalaman gue. Ada masa-masa gue jualan komputer rakitan lah. Pas jualan komputer rakitan gue pergi ke Glodok, gue bisa ketemu tuh. Ada satu toko nyempil gitu teknisi. Dia kerjanya nge-repair DVD rusak, sebelum DVD malah nge-repair tape rusak gitu. Terus gue lagi lihat ada laser disc zaman itu. Gue lihat lu ngapain? Iya ini lagi dikonversi menjadi VCD kan sebelum DVD VCD kan. Betul. Oh ya? Bisa ya? Kan gue punya laser disc. Yeah. Oh bisa ya? Jadi nggak perlu beli player dong? Nggak. Nah di situ gue sangat apa ya? Apa kalau orang ngomong itu cepet melihat Peluang. Gue bilang sama orangnya, lu jadi orang tahu dari mana lu bisa ini? Ya ini pelang. Gitu. Otak gue larinya udah Duit. Advance. Pelang siapa yang lihat? Berarti cuma trafficking ke sini. Bener. Cuma yang lewat doang berarti ya? Gue bilang ini belinya berapa ini? Saya bantu you mau nggak? Dia bilang mau. Berapa belinya? Di mana belinya? Dia tunjukin gue toko yang jual PCB board. Oke. Gitu. Gue tanya, lu punya stok berapa? Dia bilang gue cuma punya stok 10. Lu belinya dari mana? Dari Taiwan. Waktu itu. Gue bilang oke, gue import langsung dari Taiwan. Terus dapat vendornya dari mana? Dari dia dikenalin. Dia kenalin. Iya kan, karena gue kontak, gue cari tahu lagi. Kan gue punya teman-teman juga. Gue perlu barang seperti ini, cariin. Harganya kan varian di sana. Import langsung gue import 300 piece gitu. Boardnya doang. Gue pasang iklan di pos kota. Tiap hari convert di laserdisc Anda gini-gini hanya dengan Rp399.000. Modal gue lu tau berapa? Boardnya itu cuma 30.000, bayar jasa ongkosnya cuma 25.000. Jadi cuan besar dong 10 kali tuh ya. Iya, tapi gue kasih dia order jadi banyak sampai dia kewalahan, sampai dia harus training teknisi lain. Nah itu salah satu keputusan-keputusan yang tapi kayak bentar naik abis itu what next?
Kedua, ada keputusan yang gokil itu adalah momen dimana gue lagi mau nyari duit tapi gue nggak tahu caranya gimana. Lagi butuh duit. Lagi butuh duit. Ini lucu sih momennya. Gue pergi ke Audio Plaza, lo masih ingat nggak? Dulu di Orion. Orion tuh kan toko-toko yang jual TV, Aiwa, masih ingat merek-merek itu? Iya, gue tahu. Gue ke bawah, gue keliling tuh semua toko, ambil note kecil sama pen. Stok TV lo ada berapa? Gue catet. Stok TV lo ada berapa? Stok. Pokoknya ada beberapa produk gue catet. Audio player lo ada berapa gitu. Keliling full lantai bawah. Langsung gue duduk di pinggir sambil ngerokok, ngitungin stok. Terus gue datengin semua toko, stok lo gue beli. Kasih gue harga paling rendah, gue beli semua. Gue bukain giro 2 minggu. Nilainya berapa waktu itu? Nggak besar sih bro, itu was around 200-an juta. Tapi waktu itu lu dapet duit dari mana? Gue buka giro bro, kan duitnya nggak ada, kan giro ya kan. Tunggu dulu, ini belum selesai ceritanya. Ini giro gila. kan berarti kan lo Harus punya isi, giro, kan harusnya kan? isi dong. Betul, Iya. ini ceritanya giro nggak ada isi. Oke. Pokoknya booking. Tapi barang nggak dikirim, barang masih dia pegang. Iya. Gitu. Berarti gue udah kasih giro, berarti tanda kan udah kunci nih barangnya. Gue ke atas, gue masih ingat waktu itu ada berapa piece gue lupa. Gue ke atas ke Audio Plaza tuh kayak di era sekarang Best Denki. Iya. Ini lu kenal nggak? Enggak. Gue datang aja. Ci, apa kabar? Engkaunya mana? Lu jadi supplier langsung ya? Gue ada stok TV. Lo cari di gedung ini nggak ada yang punya. Cuman gue doang yang punya. Lo ambil semua stok. Harga miring gue kasih lo. Lo bukain gue giro sebulan nggak apa-apa. Tapi nggak make sense sih. Buat satu gedung nggak bisa lihat apa yang Itulah saya lagi mau bilangin you, begitu banyak orang terkungkung sama dia punya urusan. Kok bisa dia nggak ya? ngelihat apa yang ada depan mata dia. gila. Jadi gue dulu suka sistemnya tuh yang bener. Kita nggak mungkin lah bisnis itu semua orang juga tahu. Ngopi dulu. Kita ngopi. Dibuka aja langsung mbak. Dibuka Sponsor aja. ya, Bapak Ibu. Sama nih bro. Sama bro. Ini bukan sponsor ya. Tomorrow Coffee kalau mau sponsor silahkan kita minum Tomorrow Coffee. Iya. Ada gue ada phone number. Ada phone number ya, langsung di tag aja kalau gitu. Iya. Langsung kita tag. Gila, berarti dia berada di tempat yang sama dan dia tahu memang stok itu menipis atau lu cuma Gini bro, itu semua mulai dari sebuah keisengan untuk memvalidasi sebuah teori bahwa lu kalau pergi ke sana percuma, lu mau nyari duit di sana percuma karena di situ semua orang udah saling kenal, udah saling tahu. Gua itu orangnya suka ngiseng beneran, semua orang udah saling kenal. Coba gue pengen lihat. Oh gitu. Gua aja nggak kenal tapi gue bisa kenalan. Oh gitu. Nah ini mulai dari street. Jadi gue tipe yang dulu tuh dari street gitu. Sampai temen gue which is my partner waktu itu, ini lu main beli begini stok duit kita nggak ada. Gue bilang tenang aja. Terus habis itu begitu kan lu kalau dapat giro dari Audio Plaza nggak mungkin mental bro. Ini kan lu dari beberapa toko yang berbeda-beda kan. Iya. Jadi lu Kumpulin. Ada Kumpulin. yang gue buka 6 juta, ada yang ada gue yang buka satu, ada yang 6, ada yang gitu ya. Iya. Total 200 jutaan. Iya. Terus udah gitu, begitu gue deal, gue dapat margin kurang lebih maybe around 8 to 10% that time. Iya. Ya udah gue pergilah ke satu bos, gue kasih gironya Audio Plaza, gue bilang lu potong 2% deh. Masih untung Lu kan? langsung dapat cash tuh. Iya, tanpa modal. Gokil. Nah, itu gokil. Asli itu gokil. Tapi itu insting ya. Artinya yang lu lakukan itu sesuatu yang nomor satu out of the box. Terus yang kedua adalah punya keberanian. What if it fails? Ya kan gue nggak rugi bro. Gue kan pertama udah duduk di pojokan, udah ngitung bro. Ini jumlah TV kalau semua gue Kalau misalnya si Enci itu bilang, oh ini mah barang gue punya semua, gimana? Ada nggak yang gue cari tempat lain? Ada nggak yang ditolak? Enggak. Dan lucunya, lu tau gue sewa mobil box ya untuk kirim barangnya. Itu mobil box gue taruh di parkiran, semua barang dimasukin ke mobil box, dia naik dari lantai 1 ke lantai 4 turun lagi udah. Berapa kali lu lakukan itu? 2-3 kali sih. Bisa Yang keempat kali mereka udah tahu si Sunil itu dari bawah sialan. Pantesan. Oke. Nah, jadi ini hal yang lu pelajari dari jalanan. Iya.
Tapi kan lu pasti punya referensi dong. Nggak ada waktu itu. Gue itu dulu sama kayak di era sekarang kalau kita mau nyari bisnis idea kita googling. Ya. Zaman dulu itu cara gue mencari bisnis idea itu gue jalan ke market. Apa yang lagi orang liatin? Apa yang orang lagi masukin? Toko ini rame kenapa? Observasi. Yang zaman sekarang orang dikit-dikit Google, Instagram, dia cek semua YouTube, cek, oh ini lagi ada tips ini gitu. Kalau dulu mana ada begituan, bro? Ya, mesti ke lapangan ya, Iya. mesti turun ke lapangan. Kalau dari public speaking yang lu lakukan selama ini, lu kan banyak masuk ke startup, terus lu juga banyak kasih motivasi. Public speaking itu maksud Apa yang lu lakukan sih? Jadi artinya gini, di panggungan lu kelihatan santai, relax, lu nggak ada beban. Bicara itu hal yang natural buat lu atau sesuatu yang ya memang lu udah bakat aja dari lahir gitu. mungkin ada kata-katanya bakat, tapi bakat yang kepepet. Mungkin. Bakat kepepet. Karena dulu gue di push sama my godfather, which is my first boss, which is my mentor. Itu untuk ngomong sama orang, dan gue tuh kalau jalan, bro, kalau jalan nih, tuh kalau jalan tuh begini, nggak begini loh, bro, begini. My boss used to tell me, stand up straight, look up. Gue suka bilang, I am not educated. Maksudnya gue bukan lulusan S1, gue lulusan SMA. Ya gue nggak punya confidence lah yang gue ketemu misalnya bosnya anaknya keluarga Lion Star. Yeah. Gue masih inget tuh kejadian. Ya udah, dia bilang tapi lu look up. Nah, one day gue jadi kayak SPG gitu kan jualan. Bukan SPG, SPB ya. Pada saat itu gue masih inget dia kasih gue kartu nama dia. Kartu nama dia baru lulus dari Amerika, udah MBA. Tapi waktu itu kita jualan itu fax modem back in the days. Wah. Zaman Gile. itu ya. Jadi ngejelasin. Gila, itu udah lama banget. Ya kan zaman dulu ya kan. Iya. Terus dia bilang, company lu bisa bangunin sistem buat company gue nggak dari Unix? Gue pokoknya bos gue pernah bilang, kalau lu mau menang, lu harus always say yes dulu. Yes dulu. Gue orangnya tipe ndablek, pokoknya apa yang disuruh, apalagi gue look up to him as my mentor. Jadi tipenya kan nurut. Dulu, jangan ngeyel dulu ya. Iya. Ya udah gue bilang yes we can. Pulang, gue jelasin dia fax modem tuh fungsinya ini, gini. Padahal dari US. Nanti bisa begini. Oh gitu. Pulang, bos gue cuma ngomong gini. Dia MBA. Tapi ilmu yang lo punya belum tentu dia punya. Jadi the winner is not about siapa yang punya ijazah. Tapi siapa yang punya informasi. Itu yang dia lagi coba. Jadi lu confident kalau lu punya informasi itu, lu bukan berarti orang yang low level karena lu nggak punya strata level pendidikan gitu. Yeah. Terus habis itu gue bilang dia mau Unix. Bos gue bilang, oke, gimana? Udah, kita ke toko buku, kita beli bukunya, kita pelajarin, kita bikinin. Wow. Jadi kayak there is no answer to no. It's always yes, I can do. Ya gue dibentuknya begitu ya. Tapi kan di dalam otak gue yang perfeksionis, pasti ada ketakutan gagalnya, takut failnya. Because he is better than me. Maksudnya gini, gue nggak terlalu takut karena gue tau ada orang yang lebih ganas, Backup. lebih jenius dari gue, which is my boss. Sukses tapi. Jadi kita bikinin sistem. Kalau sekarang bahasanya ERP, bro. Zaman dulu itu belum ada teknologi ERP. Unix based. Berapa lama mempelajari? Kan itu sangat teknis ya. Teknis. Pergi bolak-balik mampir ke kantornya, ke factory kan, itu factory. Iya. Factory dia kan baru pulang tuh factory manual mau dibikin sistematik dong. Anaknya yang mau pegang waktu itu. Ya udah, I think bolak-balik gue 3 bulan bikin sistem semua around 6 to 8 months. Jadi tuh. Jadi Kepake. Cuman kalau di level hari ini gue kalau inget yang waktu itu kita bikin tuh namanya MVP. Minimum viable product Yang penting functioning gitu kan. Terus apa yang menurut lu membuat mental lu kuat? 2 sih, fear and hope. Fear and hope. Fear gue nggak mau terlihat lemah.
Hope karena gue percaya istilah gini, di dunia ini kalau ada masalah tuh pasti ada solusinya. Tinggal lu tahu nggak cara nyarinya. Nah itu hope-nya sih. Jadi itu yang bikin mental kuat. Jadi kalau kita gagal dalam bisnis, ya udah, bukan berarti I'm done. I can try another one. Kegagalan terbesar yang menurut lu akan kegagalan terbesar yang membuat lu hampir menyerah ada nggak? Ada dua fase, bukan hampir menyerah. Bisa dibilang shaking, goyang ya, keyakinan, kebatinan. Itu satu adalah waktu gue main di Tamagotchi. Itu kan gue masukin, gue kenceng banget. Nah pas gue kenceng banget, gue waktu itu nggak ngerti yang namanya terms like capital, terus ada economic, makro, mikro. Gue nggak ngerti all these terms. There will be devaluation. I don't understand that. Yang gue tahu beli barang, cuan, jual. Makin banyak barang lu bisa import, makin costnya makin kecil, margin lu makin gede. Market lu jadi dominating, greedy. Jadi gue import 1 kontainer, waktu itu import 2 kontainer, import 3 kontainer. Terus udah mulai nih kompetitor yang lain juga mulai import dong. Nah pas mulai import, gue nggak mau kehilangan momentum, gue langsung import 5 kontainer. Oke. By the time gue import 5 kontainer gue sendiri, gue lupa kalau selain lu Nil, ada giant di sana yang bisa import lebih gede lagi dari lu. Which means dari produk yang ada di toko. Ini kalau gue mundur aja, waktu pertama kali gue masukin Tamagotchi itu gue masukin cuma sampel bro, 1000 piece. Dan 1000 piece itu gue nggak jual. Dulu ada Orion Plaza. Habis itu ada Harko Mangga 2. Jadi yang komplek yang jualan barang-barang bangunan, terus di situ ada Harko Mangga 2. Benar. Bukan di Orion ya, tapi di sini ya, di ITC dekat situ. Itu semua toko gue titipin Tamagotchi free. Gue kasih 10. Kalau lo jual, lo untung, lo bayar gue modalnya, gue terima kasih. Kalau lo mau makan, silakan. Oh, lu lepasin begitu aja tuh? Lepasin begitu aja. Modal di situ berapa kan tuh, mereka 1000? jadi inget nih, Bombay gila siapa nih gitu, nama gue jadi inget. Itu cara strategi bikin lo, you remember who I am gitu. Waktu itu gue modalnya masih around 22,000 landed. Gue jualnya di 100,000, dia orang bisa jual di 150. Itu baru sampel baru. Jadi lagi testing dulu nih barang gitu. Banyak yang repeat apa enggak gitu? Dalam seminggu itu gue udah dapet 5 phone call yang pesan 100 piece. Gue langsung bilang barang bulan depan nyampe, padahal gue belum pesan. Tapi ya kayak gitu. Itu ucuk-ucuk gue pergi ke bank. Itu nggak ada. Gue mulai tuh limited capital. Tapi saat itu bank itu lebih lenient daripada sekarang. Karena gue jauh lebih lenient ya. Enggak, gue pernah kerja di bank. Jadi gue pernah kerja di bank. Jadi gue sempet datang ke owner banknya. Gue memang literally tell the truth. Ya. Gue lagi begini, lu bisa bantu gue nggak? Waktu dulu kan nggak bisa maksudnya sekarang nggak bisa kalau nggak ada aset. Kalau zaman dulu gimana? Ya itu keuntungannya based on relationship. Ada kelonggaran ya? Nggak longgar banget sih, tapi karena kenal. Dengan timeline di support. Nah di situ gue dapat overdraft facility. Kan itu artinya duit gratis kan. Kalau kita niatnya jelek ya. Kartu kredit lah ibaratnya. Langsung gue berangkat ke Hong Kong back then. Udah langsung import, pesen semua 1 kontainer. Padahal baru dapat order 300-400 piece. Gue pesen 1 kontainer tuh berapa biji tuh jatuhnya? Kalau nggak salah 1 kontainer tuh ada hampir 3.000 piece. Yang 20 feet. Udah gue masukin. Partner gue bilang, lu gila lu masukin begini banyak. Ini kan baru, gue bilang kan baru satu toko. Ini satu Indonesia bro, gue gituin. Mata gue udah lihat kemana gitu. Nah di situ mulai jebol, kena krisis 98. Gua pakai sistem LC karena factory-nya udah trust gua. Factory-nya kasih kredit bro, jadi 180 days pakai LC. Nah masalahnya begitu dolar harganya naik, Indonesia melemah, langsung rugi tuh. Jebol gila, jebol. Tapi ya udah di situ, it's like a big tamparan, like are you a businessman or are you just another person trying to do business tapi you don't know anything about business. Nah itu adalah momen dimana gue kayak
gue harus bisnis atau kerja, itu yang momen shake. Momen yang kedua adalah momen di mana gue pernah partneran sama orang. Gue kasih dia kesempatan, gue kasih dia trust, gue kasih semua. At the end of the day dia fitnah gue, dia melakukan fraud. Nah investor gue percayanya sama gue. Modusnya apa fraud? Modus fraudnya dia melakukan upping ya, buat Markup. grip ya. Jadi dia pokoknya kalau kita minta accounting, receivable-nya gede bro. Tenang, ini receivable masih banyak, padahal duitnya masuk rekening dia. Oh, oke. Gue langsung ditembak karena yang bawa gue, yang rekomendasi gue. Dikira gue kong kali kong sama dia. Itu waktu itu main di garment, ekspor, produksi di sini, produksi bahan, terus ekspor dan sebagainya. Nah back in the days gue juga salah satu di fase itu yang berani berangkat ke Cina bro, tahun 2002 tuh. Ngimport barang dari Yiwu bro. Wah. Dulu modalnya Cina modal, nggak sepopuler sekarang ya, tapi harga udah murah di China. Udah murah. Gue masih inget, gue dulu sampai sempet jualan toiletries, keran-keran yang merek Grohe tapi KW. Tapi looks-nya kayak Grohe, tapi bukan merek Grohe ya. Looks semua bentuknya kayak Grohe brand gitu. Tapi harganya Grohe dulu misalnya 10 million ini cuma 1 million. Gitu. Nah, di situ ini bosnya bos orang terkaya lah ibaratnya di dalam komunitas gitu. Nama gue dirusakin sama dia. Nah, itu di fitnah itu sempet gue goyang itu. Itu sempet broken down itu. Karena pertama lu tidak melakukan, tapi lu harus bayar harganya. Dan lu mau cari job, orang pada ngomong gini, bro sorry gue gak bisa hire lu karena lu ada urusan sama itu. Mati lu, mental lu goyang lu. Mental lu goyang, nama jelek. Tapi disitulah momen gue, you want to rise in faith or die in shame. Itu suara yang bergemuruh. Kalau die in shame ya lu diem kan. Rise in faith ya you didn't do wrong, just stand up, be there, show up gitu. Jangan mengunci diri gitu. Itulah momen gue realize that trust is not kepercayaan itu nggak gampang untuk diberikan, and greed itu bisa nyamper, itu penyakit bisa nyamper ke siapapun kapanpun tanpa lu prediksi. Orang sebaik apapun bisa mendadak jadi greedy. Ya kan, jadi kayak banyak pembelajaran dari situ. Orang yang dulunya lu lihat bagus, baik, nggak ada tendensi sama sekali, tiba-tiba greedy itu bisa ya? Bisa gitu. Atau situation mungkin keluarga dia sempat hancur, terus dia harus selamatin, terus dia harus melakukan hal-hal yang banyak faktor. Nah dari situ miracle-nya adalah pada saat gue memilih rise in faith. Gue gak ngomongan sama tuh orang 2 tahun. Gue masih inget gue di phone. Gue akhirnya lagi coba do here and there. Mental gue down sih pada masa itu. Gue masih inget gue di interview di salah satu movie production house. Gue gak akan sebut brandnya, tapi top 5 di Indonesia. Orangnya langsung bilang, Nil gue denger begini. Pas di interview, gue bilang langsung sama ownernya, gue bilang lu jangan denger dari orang. Ini nomor telepon bos gue, because bos gue dulu sahabat karib gue. Lu phone dia. Ini nomor dia US, di Dubai, di sini lu phone dia. Gue pulang dalam hati. Cuman ada 2 kondisi kan. Kalau di phone beneran, dia bilang, iya itu orang begitu. Minimal dia dengar dari omongannya langsung gitu. Atau minimal tuh orang bakal bilangin, enggak, waktu itu kejadiannya begini. Gue gak tahu. Gue serahin ke Tuhan. Tapi I rise in faith. 2-3 hari kemudian ada phone masuk jam 7 pagi di rumah gue. Dan gue jarang angkat telepon jam 7 pagi. Itu bos gue yang dari US phone. Bro, gue udah ngomong sama si A, gue udah guarantee, gue jadi personal guarantee lu. Ini orang yang sama yang ngerusak lo. Gue jadi personal guarantee lu bisa go and find a job. Gue pergi lagi ke tempat production house itu, dipanggil, terus gue datang. Tapi kali ini gue datang untuk mendengarkan, bukan memutuskan. Terus dia bilang, ya gue udah telepon gini. Gue bilang, lu nggak salah. Lu sebagai owner lu nggak salah, lu harus melakukan pengecekan. Tapi yang gue sesali adalah lu waktu interview gue lu nggak tanya talent gue dulu, yang lu tanya background gue dulu. Lu nggak sempet dengerin cerita gue dulu. Jadi sekarang lu mau kasih gue berapapun gue jawabnya no.
I'm not interested in this job. Dan dari situ gue langsung keyakinan gue sama Tuhan makin kuat lagi, dimana when you rise in faith you don't rely on human. Lu nggak perlu menggantungkan hidup lu sama orang gitu. Bentar, faith lu apa sih? Muslim? Kalau itu bukan faith. Itu bukan faith. Itu apa? Itu religion lu Religion. apa? Iya. Jadi lu ada religion Ya kalau religion gue Hindu, bro. Hindu. Tapi faith lu kepada siapa? God. God yang tidak ada brand. Oh, Gitu. that's interesting. Yeah. Dalam nih kalau kita ngomong. Buat gue God, udah dia nggak ada brandnya gitu. Oke, jadi lu punya rasa percaya diri, detik itu langsung naik tuh. Naik, berubah. Maksudnya I believe that ya udah semua itu adalah urusan lu. Jadi apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Lu berbuat baik lu akan dapat baik. Lu berbuat baik lu tetap harus dapat jeleknya juga, karena lu kan nggak tahu lu pernah nabur yang jelek mungkin. Oke. Gitu. What's the most amount of money yang lu pernah collect dalam satu periode, 1 tahun kayak 1 bulan? The biggest amount of money within 8 months was 12.5 M. 12.5 jualan. Iya. Terus the fastest was within 45 days 4 M. Wow. The fastest. The biggest, the fastest. The biggest and the fastest. Kalau sekarang yang lu kerjakan apa? Gue sekarang semenjak 2019 gue fokus menjadi profesional. Jadi gue take a break from entrepreneurial roadmap dan gue jadi profesional. Gue kerja di perusahaan TBK di industri komunikasi, telekomunikasi tepatnya, dan gue jadi CTO di situ. Dalam proses gue jalan di situ, akhirnya gue berpartner dengan anaknya bos gue juga, bangun agency sama media, which is Big Thinkers Jadi itu Podcast. bisnis itu your business. Yeah. Okay. Dan kesininya gue lagi mau ngebentuk lebih ke human development, human transformation, jalur ke situ sih lebih yang gue lagi develop sambil gue nulis buku dan sebagainya. Kalau gitu apa entrepreneurship buat lu sendiri? Entrepreneurship buat gue adalah when you rise, pada saat lu bangun dan menjalankan sesuatu dengan purpose. Lu tahu ada satu hal yang pengen lu perbaiki, ada satu hal pengen lu rubah, ada satu aspek yang pengen lu ciptakan, dan itu yang paling kuat di dalam diri lu, itu buat gue adalah entrepreneurship. Sisanya gue anggap dagang, sales, sudah. Tapi kan idealisme itu kadang-kadang harus dicocokkan dengan revenue. Kadang-kadang nggak match ya idealisme. Ya, makanya bahasanya kalau kita ngomong entrepreneur, kita kiblatnya kemana dulu? Kalau kiblatnya ke Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, atau founder of Google, menurut gue yang lo lihat di mereka adalah idealisme, atau yang lo lihat di mereka adalah persistency, belief in dominating the market. Apa yang lo lihat? Dua-duanya. Ya udah. Jadi lu mau jadi yang kayak begitu bisa, tapi kan harus ada environment-nya yang mendukung. Exactly. Tapi kalau kita harus ngomong ada orang yang percaya dan mau memberi modal dan runway yang cukup lama. Tapi kalau di Indonesia kan kita tahu secara environment itu highly trading. Di Indonesia ya. Secara environment. Tapi kalau kita ngomong industry base di Indonesia, ya ruang barrier to entry-nya kan tinggi, bro. Betul. Jadi makanya yang orang tuh semua lagi bermain di mana sih? Di arena dagang kan. Benar. Yang kalau karena lu di CTO berarti lu kan dekat dengan teknologi. Iya, betul. What do you think about AI? AI is a very 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 amazing tool. Ya. Yang bisa bikin lo goblok atau bisa bikin lo pinter buat gue. Goblok kalau lo kerjanya nanya, dia jawab, lo telan. Oke. Tapi kalau lo gunain AI untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan untuk nanya lo, itu lo keren. Oke. Contohnya gimana? Ya, contohnya misalnya kayak gue kalau lagi punya ide untuk bikin solution, itu gue come up dengan devil's advocate. Jadi gue ngambil sisi pesimisnya. Kalau kita ngomong the six thinking hat, nah gue jadi topi hitamnya tuh. Gue ngelihat pesimisnya.
Ini kemungkinan gagalnya gimana? Angle gagalnya dari mana? Nah kalau mungkin di kepala gue mungkin bisa nongol 5 pertanyaan bro. Iya. Tapi kalau gue pakai AI, gue suruh dia bikin 20 skenario. Itu kan membuat gue punya pola berpikir jadi terbuka. So, jadi bukan mencari jawaban dari AI, tapi membuat AI merangsang pikiran kita. Kedua, menggunakan AI sebagai pattern. Jadi kita kasih tahu kita cara berpikirnya begini, kita menganalogikan sesuatu seperti ini, kita menganalisa sesuatu seperti ini, lo replika ini, lo scale up 10x dengan kapasitas lebih besar, market yang lebih besar, potensi gue berapa. Nah itu karena dia main di formulation. Oke. Menurut gue AI itu asal jangan dijadiin teman curhat bro. Yang salah dilakukan oleh teman-teman dengan AI itu apa sih? Bikinin saya bisnis plan coffee shop yang punya profit margin 30% dengan resiko level 0 gitu kan. Atau tuliskan saya sebuah naskah e-book cara mendapatkan 100 juta pertama dalam 30 hari. Kenapa itu salah? Ya robot. Beneran it works or not? Apakah lu udah pernah implement atau enggak? Lu lagi menjual real news atau enggak? Karena AI punya kemampuan melakukan halusinasi. Karena mereka didesain seperti otak kita. Otak kita kan didesain untuk menyelamatkan kita. Iya. AI didesain untuk menyenangkan lu. Oh. Kalau enggak kan dia pindah-pindah. Misalnya lu pakai GPT. Iya. Kalau lu kesel sama GPT lu pindah dong tempat Iya. lain. Kan dia harus nyenengin lu supaya lu di situ terus. Kalau bisa lu bayar subscription terus. It's a simple logic. It's a business ya. Yeah, it's a simple logic gitu. Iya. Bisa nggak membuat AI adding value dengan apa yang kita lakukan sekarang? Bisa banget. Contoh deh, gue kan lagi, gue lagi nulis sebuah naskah. Gue lagi pengen bikin sesuatu yang sifatnya fiksi. Banyak penulis fiksi gue bisa samperin. Tapi sebelum nyamperin gue gak mau kelihatan bego dong. Gue nanya AI, kalau mau jadi penulis fiksi apa sih ilmu-ilmu yang harus gue pelajarin? Buku-buku apa sih yang perlu gue baca? Kenapa buku ini lo rekomendasikan? Alasannya apa dan sebagainya. Menurut gue AI is the best place untuk lo melatih to become good at questioning. Karena dalam hidup ini bukan skill jawaban yang penting. Skill menanya. Dan itu salah satunya penguasa skill itu adalah orang di depan gue. Oh. Yes. Orangnya. So kalau gitu apa yang membuat lu tetap membuat Big Thinker as a agency padahal lu sekarang sebagai profesional? Big Thinkers as a media itu adalah bagian dari passion project. Di mana bro, lu punya gaya bertanya sama orang sama gue punya gaya bertanya beda kan? Beda. Oke. Gue kalau nonton podcast lu dapat banyak insight dari cara lu bertanya. Tapi gue juga yakin lu kalau nonton podcast gue lu bakal dapat another asset of pertanyaan dari cara gue bertanya, mengulik gitu kan. Betul. Gue ngelihat begitu banyak podcast ada di luar sana, tapi ada keresahan gue pribadi. Misalnya gue nonton Coach Tom, kok Coach Tom nggak nanya ini, padahal ini bidangnya. Iya. Emang Coach Tom robot? Enggak kan? Iya. Namanya manusia tuh kan ada flow kan, energi, kita nyambung. Pasti bisa kelupaan 1-2 pertanyaan. Nah, dari angle-angle itu gue pengen kayak punya legacy kecil lah gitu. Yeah. Dimana one day if I'm no more, at least my son can watch. Ini babe gue udah interview begitu banyak orang-orang hebat. Di situ ada banyak wisdom. Karena di zaman dia gede, itu udah gak ada wisdom bro. Benar. Wisdomnya aja bisa di AI bro. Bukan di orang. Iya. Jadi kita kayak kembali ke zamannya Thomas Alva Edison podcast gitu. Seru juga ya. Wah, Thomas Alva Edison diajak ngobrol gitu. But again di mindset bahwa lu mau meninggalkan sesuatu. Actually apa yang pengen lu tinggalkan ke anak-anak? Ya misalnya kayak your next generation. Sebenarnya yang gue pengen tinggalin ke mereka adalah the skill to rise even when you fall. The skill to survive, the skill to break through lebih tepatnya.
Oke. The skill to break through di area di mana semua orang udah bilang nggak bisa lah. Nggak mungkin. Indonesia mah begini, Singapura mah begini, percuma lah Asia begini, misalnya gitu ya. Di antara segitu banyak orang yang pesimis, you can still stand up and say I know what I'm doing, and I will reach my goal. Nah itu yang gue pengen tinggalin sih. Oke. Gimana caranya lu mengeducate mereka? Apa contoh-contoh yang pengen lu tampilkan? Ya kan, kalau si kecil sekarang dia masih kecil, he's still 5 years old. Minimal kayak di umur 5 years old sekarang dia udah bisa ngomong sama gue, Dad. Dia bisa bedain I'm angry, I'm upset, I don't feel good. I need some space. For a 5 years old buat gue itu achieve. Keren. Gitu kan. Dad, I cannot control myself. Dia bisa ngomong, I cannot control myself. If I'm angry, I cannot control myself. Dia bisa mengkomunikasikan itu. Berarti dari umur 3 tahun gue udah seeding NLP ke dia. Gue udah mulai masukin emotional intelligence ke dia pelan-pelan. Seeding. Hebat ya. Apanya yang hebat? I think itu semua orang harus begitu pelan-pelan kan? Enggak, tapi enggak semua orang kepikiran. Oh iya, karena mindset hacker ya. Kerjanya kalau lu nge-hack orang percuma. Lu kalau nggak bisa nge-hack diri lu, nggak bisa nge-hack keluarga lu, ngapain lu sibuk-sibuk bilang nge-hack orang? You have to have your own playground kan. Apalagi yang lu pengen tinggalin? Buat anak gue yang apa yang pengen diingat dari sosok Sunil? Oh, kalau dari yang pengen diingat dari sosok Sunil, he was a man who always believed there is no problem that there is no solution. Wah, keren. Gitu. Keren. Gitu. Keren. Makanya big thinker ya. You gotta think big. Think big. Yeah. Baru you bisa do big gitu kan. Benar. So this agency sejauh ini perjalanannya udah sampai mana? Keren. Lumino is the name of the agency. Good news, baru-baru ini baru di-acquire sama a bigger agency called Volago. And Lumino's job is to create content that breaks out viral. Itu Lumino's expertise. Brands pokoknya bikin konten-konten yang agak-agak kreatif, agak gila, ada yang out of the box yang gue nggak kepikiran gitu kan. Kayak ada salah satu konten yang sempat meledak, gue diceritain sama timnya, kita bikin konten dompet sultan hilang gitu, itu sampai I think maybe 40 million views or something like that. Ya itu. Kalau gue bangun Big Thinkers karena gue bangun establishment karena banyak entrepreneur di dalam network gue juga. Yang nggak sempet dikulik tuh gininya loh. Kan semua orang temanya simpel ya bro, zero to hero. Kalau gue temanya bukan zero to hero sebenarnya. How you think, what makes you think big. Lebih ke situ. Nah itu ini kan sama dengan si udah gini aja nih. Nah kalau udah gini aja itu adalah membantu seluruh umat di Indonesia. Seluruh umat di Indonesia. Untuk ayolah guys, jangan nyangkut di overthinking. Ayolah guys, jangan kebanyakan pertimbangan untuk mencari solusi kan banyak ya. Ayolah guys, move on, step up. Jadi gue menggunakan teknik yang lo udah pasti tahu di dunia NLP itu. Satu teknik utama yang gue pakai adalah reframing. Dan teknik itu yang gue pakai di buku ini gue jabarkan dalam 30 aspek kehidupan kita. Jadi kita ngomongin dari overthinking, kita ngomongin dari menunda-nunda, kita ngomongin dari sales, kita ngomongin dari komunikasi, bahkan kita ngomongin dari meningkatkan vibrasi negatif ke positif. Kita ngomongin komunikasi, kita ngomongin networking. Jadi bukunya sebenarnya kenapa titlenya udah gini aja? Ya pokoknya lu nggak perlu baca dari A sampai Z. Lu cukup buka bab yang sesuai masalah yang lu hadapin. Di situ juga isinya nggak banyak, isinya cuma 10 skenario yang lu bisa relate. Gitu, misalnya kayak gue ketemu lo di sebuah event lah ya, itu skenarionya, datang ke sebuah seminar, semangat, ikut bayar, tujuannya diiming-imingin networking tuh penting, datang nih, kucuk. Nah, dia datang dengan niat gue pengen ngambil kartu nama dari sebanyak-banyaknya orang. Oke, di buku gue, lu nggak perlu ribet kayak begitu, lu cukup datang, lu duduk.
orang sebelah kiri lu sama orang sebelah kanan lu lah ajak ngomong. Karena networking starts with one or two, not with 20. Betul. Gitu. Nah di situ kan jadi yang tadinya dia udah anxiety, tuh orang-orang yang pakaiannya keren-keren, waduh, gue mah bukan siapa-siapa, gue mau ngenalin, udah kemana-mana otaknya. Begitu gue bilang start with one or two, say hello nicely. Simple ya Ya, sebenarnya. jadi ada actionable stepnya gitu loh. Nah udah jadi orang begitu baca buku ini udah tinggal actionnya ini, action itu jalan dulu. Nanti juga otak lu bakal ketemu lebih canggih. Kayak waktu gue pergi ke market itu kan, gue datang apa sih? Nanti kan jadi jalan sendiri. Make sense. Jadi udah gini aja bisa didapat di mana? Di website www.udahginiaja.com Nice. gitu. Bro, kalau pilih mentor itu apa pilihan lu? Asik, Pilih gua dokter suka atau nih topik. pilih petinju? Jadi mentor kayak dokter atau mentor kayak pelatih tinju? Gue akan berteman dengan dokter sebagai reference point, tapi gue akan sparring sama petinju, bro. Contohnya? Ya kalau gue tahu kalau kita ngomongin mentor di dalam ngomongin mau itu dalam kehidupan ataupun bisnis, lu butuh orang yang tough. Kalau yang smart, lu butuh secara strategical, makanya dijadiin reference point. Lu lebih banyak akan ketemu sama top leaders yang sifatnya captain. Tapi di belakangnya captain itu ada the number 2 man, the number 3 man, yang sebenarnya lebih ganas daripada the captain. Ya. The thinking lebih ganas gitu. Nah, those I call the strategical man. Ya. Nah, yang kita selama ini lihat kan the front man. Sama, seorang petinju di belakangnya coachnya kan, yang terus mendigging. Tapi isunya di Indonesia, ini ngomong-ngomong nih, I'm releasing a product nih. Itu adalah orang nggak tahu kapan fasenya cari mentor. Nah, itu tanda-tandanya. Iya. Kapan fasenya cari coach? Lebih parahnya lagi, dia kagak tahu dia Bedanya. sebenarnya bisnisnya udah di fase mana. Oke? Explain. Bentar lagi gue lagi explain. Lebih parah lagi, dia juga nggak tahu dia tuh sebenarnya cocoknya berbisnis atau enggak. Dia tipe entrepreneur seperti apa. Ya. Nah, ini adalah kumpulan dari perjalanan gue selama 20 years, 2010 sampai sekarang. Gue compile semua jatuh bangun gue, ilmu semua, friends dari lu, dari Coach Eri, dari mana gue banyak belajar juga. Dari interview, gue lagi rilis nih namanya Bestie Framework, Business, Energy, System, Team, Innerpreneur, Evolution. Kenapa inner bukan enter? Karena entrepreneur itu lu besok buka toko lu udah jadi lu bisa klaim entrepreneur. Iya. Inner lu planner nggak? Innerpreneur. Iya. Inner lu tuh planner nggak? Kalau inner lu nggak planner, lu enter lu exit, bro. Gue bikin assessment system, namanya Bestie Framework. Gue bikin Bestie Assessment Matrix. Karena setiap entrepreneur tuh butuh sahabat yang non-judging. Nah, betul. Nah, di situ minimal begitu dia melakukan assessment dalam waktu 60 sampai 80 menit. Asal dia jujur, assessmentnya ini bukan soal benar salah. Ya. Tapi cerminan. Kalau dia mengisi dengan jujur, kan dia nggak malu ya. Kalau ngomong, lu tanya, gue kayak, aduh depan Coach Tom, ntar gue kelihatan jelek nih. Ya kan begitu. Tapi kalau assessment kan lu ngomong sama diri lu. Diri sendiri, ya. Jadi lu isi, lu akan dapat business state lu itu grade-nya apa? Grade-nya tuh misalnya kayak bisnis lu udah di growth state, atau bisnis lu masih di struggling state, atau bisnis lu di zombie mode. Iya. Oke. Entrepreneurnya di sini kita ngomongin kesadaran, bro. Founders awareness. Jadi dia akan outputnya ke founder awareness, di mana foundernya ini tipenya reaktif nggak? Nah, banyak orang nggak nyadar tuh. Nggak nyadar tuh. Dia reaktif. Dikit-dikit baper. Iya nggak bisa dong. Ini caranya harus begini. Aduh, ngeyel gitu. Nah, kalau yang udah matured beda decision makingnya. Nah, ada lagi investor readiness. Lu bisnis lu statusnya apa lu kagak tahu, diri lu gimana lu kagak tahu, kucuk-kucuk minta nih, investor. Gue ada ide keren, tapi nggak bisa jalan karena gue butuh investment, gitu kan?
Ya oke, kita ngerti ide keren tidak bisa dieksekusi tanpa capital. Iya. Itu semua orang paham. Pertanyaannya orang invest bukan karena ide lu. Orang invest karena etika atau apa bahasanya tuh? Pola kerja lu, kinerja lu sama kepribadian lu. Karakter lu. Bukan karisma lu, karakter lu. Benar. Bukan ide juga ya, bukan Iya. hanya ide. Idenya is the opening door Benar, sebenarnya. benar. Karena ide begitu lu ceritain kan udah jadi punya dia. Kan Benar. udah kebuka. Udah pindah, Bos. Iya, iya. udah pindah gitu. Nah, berarti kan dia harus tahu nih orang bisa gue percaya nih. Nah, dalam assessment itu selain lu tahu lu punya tim readiness di situ ada tuh. Lu bisa tahu lu tuh sebenarnya udah jalan based on SOP atau enggak. Sesimpel-simpel gitu. Ini sebenarnya sebelum lu nyangkut ketemu mentor. Oke. Nah, di situ ada tambahan lagi hasilnya. Lu bakal tahu lu itu leadership style-nya apa, entrepreneur style-nya dalam apa. juga ya, Dalam. berarti ya? Iya, karena gue bilang nih, gue capek nih. Iya. Kalau orang kebanyakan, ini nih. Nah, kalau begini kan langsung ketemu dia misalnya mau hire lu nih. Coach Tom, saya butuh bantuan Coach Tom. Ini assessment report saya. Lu baca aja, gue tahu nih masalah lu. Gua bisa Discovery bantu. ya. Iya kan? Iya. Nggak banyak iya. A, I, U, E, O gitu. Coachability state-nya juga keluar Wah, tuh. penting banget. Dia highly learning atau dia memang orangnya ngeyel. Iya. Nah, Tapi di situ- mana bisa ngaku dia? Learning dia adalah Dia nggak perlu orang- ngaku karena kan bukan ditanya. Assessment itu ada pertanyaan-pertanyaan psikologi yang dia jawab dari situ polanya kebaca. Oh. Kan bukan pertanyaan. Jadi Lu nanti ngaku, lu berarti jujur. lu akan lu disimpulkan. Dari Disimpul. assessment akan ada kesimpulannya. Ada report yang detail. Bahkan ada advice. Kalau lu di fase ini, kayaknya lu ngerem dulu deh, jangan bisnis dulu. Kayaknya lu perlu healing dulu deh, lu semedi dulu deh gitu. Wow. Kalau nggak, berapa kayaknya pertanyaan? 80 bro. 80 pertanyaan. Iya. Tapi selain itu, gua ada ebook di mana nanti bonusnya dapat ebook dan workbook. Nah, ebooknya ini ngebongkar nih. Gua hack nih otaknya nih. Workbooknya ada 30 super highly engineered pertanyaan, very specific, yang biasanya ditanyakan oleh coach-coach kepada entrepreneur. Jadi gue sebenarnya lagi ngebantu si entrepreneur dan ngebantu coach. Karena gue terakhir ngobrol coach tuh kayak dokter profesi. Jumlah entrepreneur di Indonesia banyak, jumlah coach yang bener dikit. Betul. Ya kan? Nah masalahnya pada saat orang ngomong jumlah entrepreneur banyak, gue harus jawab. Ternyata selain coachnya dikit, entrepreneur yang bener juga dikit gitu kan. Jadi it's okay kalau coachnya dikit. Orang customer-nya juga dikit gitu. Supply-nya dikit ya. Gitu. Nah itu it's gonna be something great. Bahkan I'm sure when you see the concept you will tell me this is out of the box. This is really out of the box. Kapan akan di-launch? Linknya udah ada di bawah nanti. By the time video ini udah keluar By the time video ini keluar, linknya sudah di bawah. Jadi kalian bisa coba. Itu is a free assessment? No, it's not free because I don't believe in free stuff. Ya kan, nothing is free in this world gitu kan. Tapi it's very cheap. Artinya kalau mereka dapat assessment itu, they will get also the ebook and the workbook, explanation. The workbook. Okay. Kira-kira kalau lu harus bayar kompleks sistem seperti itu, how much would you pay for? Kalau di standar umum ya, psychology test itu antara $25 until $50. 25 to $50. Itu cuma tes doang kan? Tes saja. Nggak dapet detail reporting, nggak dapet. Ya report hanya cuman atas dasar jawaban kita. Iya. Tidak ada suggestion analytics. Nggak ada suggestion, nggak ada development, nggak ada. Nggak ada self reflectionnya. Workbook, nggak ada. Ya to improve nggak ada. Jadi kalau dengan all this menurut lo 30 action plan ya bro ya. 30 action plan langsung bukan sesuatu yang lo mikir ya, tapi ini action plan. Kalau market price ya 900 sampai 1,5 juta. All that. All that. Harganya jauh di bawah itu. Oh gitu. Iya. Jadi harganya berapa? Nggak bakal gue spill, tinggal lihat belum link aja. Ya? Belum tinggal dilihat. Harganya belum di launch. Bisa lu lihat aja sendiri lah. Oke. Masalahnya kalau lo merasa butuh, lo tahu, lo butuh. Karena banyak orang rugi bro. Rugi energi. Berarti hokinya langsung kecil. Benar.
Kan bocor, Bener, capek ya bro. Bener. Nah itu gue pengen bahas juga tuh. Iya, orang hoki itu kenapa? Dia happy kan bro. Bener. Kalau dia bawaannya stres, burn out, hoki nggak? Gue mau nanya nih, ini penting karena ada yang merasa bahwa frekuensi itu penting. Iya. Ya, punya frekuensi positif, frekuensi negatif akan meng-attract negativity. Tapi seberapa real? Artinya kalau gua happy, kita akan attract hoki. Nah ini kalimatnya barusan udah paradoks atau bukan paradoks, udah ngaco buat gue. Yeah. Pada saat ada orang ngomong frekuensi itu penting, gue setuju. Ya. Tikmat. Ya. Terus abis itu lo ngomong positif negatif, itu feeling, bukan Enggak frekuensi. dong. Iya, Beda. oke. Jadi gini, ada dua orang Ya, di frekuensi tinggi. Yang satu kerjanya mafia, berarti melakukan hal-hal, misalnya dia main di industri-industri yang terlarang, Ya. masuk narkoba lah, masuk inilah, pokoknya begitu-begitulah ya. Ini juga bikin duit, bukan nggak bikin duit, gede. Ada juga di frekuensi yang sama melakukan bisnis pada umumnya, punya White hat. black hat lah ibaratnya Ya. gitu. Dua-duanya di frekuensi yang sama. Tantangannya gila, opportunity-nya gila, money flow-nya gila. Ini frekuensi kita bahas. Oke. Kalau feeling, nah itu kena masalah orang di bawah nih. Karena di bawah itu jalannya based on feeling, bukan based on Tapi thinking. bagaimana feeling itu menghasilkan frekuensi? Feeling nggak pernah menghasilkan frekuensi. Radiate tuh gimana bahasa Indonesia? Ya, itu kan vibrasi. Radiate, iya. Vibrasi and frekuensi dua hal dong. Vibrasi kita kan bisa main di berapa frekuensi. Iya. Nyangkut di frekuensi itu yang susah. Oke? Nah, yang bikin kita bisa stay in that frequency is cuma 3. The way you think, Ya. the way you talk, and who is your surrounding. Feeling berarti nggak mempengaruhi? Feeling kan bisa berubah-berubah bro. Feeling yang bikin mood kan. Iya. Kalau misalnya ketemu orang, suzon dulu, Ah. ya lu akan selalu di bawah. Jadi lu bukan yang nggak bisa naik, tapi naik sebentar jatuh, naik Ya. sebentar jatuh. Contoh, gue happy terus, berarti kan positif feeling. Iya. Kan ada orang happy di rumah sakit jiwa juga bro. Ketawa mulu ya. Iya. Nah, nggak ada hubungan dengan frekuensi. Berarti apa korelasi frekuensi itu dengan hoki, dengan energi? Gerak, motion, cara lu berpikir, keputusan-keputusan yang lo ambil, visioning lu makin gede. Itu udah frekuensinya gila. Sama kayak kita ngambil beban. Ya. Lu yang main di 2 kilo sama yang 20 kilo sama yang 80 kilo beda bro. Ya, berarti optimisme kita ya, Iya. cara kita berpikir, lihat ke Iya, depan. iya. Dalam konteks bisnis, Iya. Kalau saya bilang, oke, gua mau besar, gua langsung ambil 5 kontainer, itu gua sangat optimis banget tuh. Ya itu ya optimis tapi spekulasi karena lu nggak Spekulasi, kan? bikin makanya Iya. kan you have to be sadar bahwa kalau kita ngomong bisnis sama kayak nge-gym. Apa Iya. bedanya? Lu kalau belum pernah main di putaran 5 kontainer, ya lu boleh nyoba. Ya. Tapi lu siap nggak bayar harga gagalnya? Iya. Itu dong. Ah. Nah kalau sama kayak gue nge-gym, gue belum pernah ngangkat yang 50 kilo, gue kayak dateng gue biasa 10 kilo, gue angkat 50 kilo. Ya kalau gue keok, gue harus nggak nge-gym 3 bulan lagi, gue siap nggak? Karena kan pada saat itu gue mulai lagi dari nol. Oke. Hacknya gimana supaya bisa masuk ke frekuensi itu? Oh gampang. Find people, cari orang yang di frekuensi itu. Misalnya lu mau main 5 kontainer, cari orang yang di 50 kontainer. Karena lu belum tentu bisa 50 kontainer bro. Betul. Tapi kalau lu ketemu orang yang 50 kontainer, mungkin lu bisa 10% ya bro. Ngerti. Jadi berteman dengan mereka. Berteman dengan mereka. Duduk, nggak perlu banyak bacot bro. Duduk di sekitarnya. Sama kayak kita pergi ke tempat pilgrimage. Pilgrimage bahasa Indonesianya apa? Itu wisata rohani. Wisata rohani. Ya. Lu pergi ke tempat wisata rohani yang lu dapat apa sebenarnya? Ketenangan jiwa. Oke, kalau gue jawab dari versi Mindhack, gue kesana karena gue bayar tripnya, gue bayar nih. Iya. Terjadi transaksi nih. Gue kesana untuk menyentuh, berada di arena highly spiritual vibration, di mana semua orang lagi sibuk doa, Iya. nothing else but doa. Gue pulang itu bawa vibrasi itu, makanya lu feel tenang. Iya. Nah, dampaknya sama bisnis apa? Sama, lu kalau main di orang yang lu duduknya di sekitaran orang yang ngomongnya tetean dulu triliun, lama-lama lu juga otaknya mikir ke sono, bro.
Kalau lingkungan itu diganti jadi, kalau kan susah, ada banyak orang yang bilang, gue susah nyari ketemu orang yang triliunan. Oh iya, Nonton video, oke nggak? boleh nonton video. Tapi kalau lu ketemu in person sama kayak wisata tadi kan, lu sekarang misalnya nonton Ka'bah gitu, Ya. digambar, sama lu ke Mekah datang. langsung, lu pegang. Beda nggak? Beda. Beda, oke. Berarti apakah ada efek dengan lu melihat Ka'bah? Ada, tapi berapa persen? Ya. Bener kan? Same thing kalau lu ngomongin entrepreneur, tapi gimana cara ketemu? Ya lu kagak usah ketemu yang T, lu sendiri levelnya di mana? Lu nggak usah ketemu yang T, minimal lu ketemu anak buahnya yang T, itu juga lumayan bro. Itu bisa satu jembatan ya? Jembatan, Satu jembatan karena ya? semua menurut gua ada jembatan dan faktornya bukan cuma satu. Oh lu mau hoki faktornya ini, oh lu mau ini faktornya begini. Enggak, faktornya banyak. Lu tiap hari bangun tidur itu first yang lu rasain apa? Bisa nggak lu konsisten tiap pagi selama 6 bulan aja? Suka dan duka lu syukuri. Simple dulu. Itu Yeah. kan sebenarnya melatih konsistensi. Benar. Gitu. Kedua, lu tiap kali ada masalah daripada mengeluh, lu pause and apa ya? Ini masalah ini lagi ngajarin gua apa, lagi ngomong apa sama gua, lagi ngingetin gua apa ya? Sekarang kalau lu rubah ke situ, angle-nya jadi berubah. Kenapa ya gue selalu kejebak sama masalah ini? Apa ya? Nah kan itu membuat lu jadi naik level bro. Terus? Faktor lainnya adalah lu lihat kebaikan-kebaikan yang lu lakukan. Karena gini, setiap manusia tuh gak akan bisa tumbuh sendiri. Nih gue ngomong apa adanya, di luar sana kalaupun ada orang-orang yang berbisnis di black hat, mereka tetap melakukan donasi ke white hat. Benar. Kebaikan maksudnya kalau bahasanya cuci dosa lah bahasanya. Iya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Supaya dia bisa jaga. Iya kan? Berarti the reciprocal of doing good itu matters. Oh, oke. Banyak yang nyumbang walaupun mereka bermain di kayak misalnya siapa ya? Bandar narkoba di Misalnya Amerika ya, misal gitu. Latin gitu ya. Misalnya kayak si El Capo, dia bilang di Kolombia. Dia malaikat di sono. Iya. Karena Dianggapnya malaikat yang membantu rakyat miskin, pembela Robin Hood ibaratnya. dikiranya begitu. Tapi Iya, penjahat. Tapi, iya. So faktornya tuh banyak. Tapi yang gue ambil tuh benang. Oh, even penjahat pun harus ngelakuin kebaikan ya untuk menjaga dirinya. Jadi kalau orang masih bilang kalau kita mau kaya kita harus jahat. Orang jahat aja harus kebaikan untuk lu jadi baik aja lu aman deh. So, kenapa ada orang yang tidak bisa kaya? Artinya sulit banget naik level untuk punya bisnis yang lebih gede, atau mungkin dia begitu-begitu terus padahal segala macam cara mereka udah coba. Ini gue lagi jawab dari faktor yang what I am in control of. Ya, Kan ada faktor karma ya. betul. Faktor of I'm in control of tadi kalau lu bilang kenapa nggak ada orang yang tidak bisa kaya? Pertama dia tidak tahu definisi kayanya dia seberapa. Oke. Kedua mungkin dia kayanya nggak harus lewat bisnis. Mungkin kayanya dia adalah dengan kerja sebagai profesional. Mungkin kayanya dia adalah menjadi maklar mempertemukan dua orang hebat. Ya. Jadi kayanya setiap orang itu nggak selalu harus berbisnis. I see. Ada orang kaya karena dia kerja, ada orang kaya karena dia menjadi pengajar. It's okay gitu. Ya. Tapi kayanya berapa? Gimana taunya dia kaya berapa? Makanya Maximum level of wealth yang sebelum mereka bisa. ngomong maximum level, Ya. enough levelnya dulu bro. Nah, gimana cara taunya enough level? Ya lihat gimana lu punya prinsip-prinsip menghargai menjalani hidup. Lu punya duit hari ini mendadak dapat duit, langsung lu buru-buru pergi ajak keluarga ke restoran mahal, habisin karena lu bilang kapan lagi? Iya. Ya, Berarti pertanyaannya mesti ke Coach Reo tuh. bridging-nya masuk nih ya. Masuk. Nah, gitu. Jadi pola-pola ini, tapi kan gue nggak salah. Gue kan nggak nikmatin sendiri, gue buat keluarga gue. Betul. Tapi mungkin kalau tadinya lu tunda, mungkin tadinya duit itu bisa kepake buat hal yang lebih penting. Benar. Gitu.
gitu. Artinya kan lu lebih wise, menghargai uang itu. Bukan berarti lu nggak boleh ajak makan keluar lo ya. Ya. Tapi kan ada orang yang impulsif. Tapi kalau buat mereka itu adalah satu hal yang membuat mereka happy, yang membuat mereka membuat mereka memiliki tadi positive feeling. Positive feeling itu sebenarnya lucu loh bro. Positive feeling itu keluar dari hal-hal yang costless. Empty feeling keluar dari hal-hal yang costly. Contohnya, Beli iPhone terbaru. kita pikir bakal dapat positive feeling. Enggak. Udah dapat dong. Udah dapet. Beli, jangan. Udah beli Kita nih. nggak boleh bohong. Bener dong. Lu beli, lu dapat, lu feel good. Good. Ya kan? Ketemu nih gua ke Coach Tom, taruh di meja, bak gitu. Coach Tom, lu baru beli? Iya. Gua udah 3 bulan yang lalu pas keluar. Lu feelnya gimana? Langsung. Berarti gua nggak sehebat lu gitu ya? Langsung on the spot kan? Langsung perbandingan ya? Iya. Tapi begitu gua datang, bro, apa kabar lo? Anak lo gimana? Baik. Gimana? Bro, gua kemarin ada masak something, gua minta alamat rumah lo, gua kirim. Ada perbandingan nggak? Oh iya, nggak ada I feel good nggak? Feel good. Long lasting nggak? Lebih long lasting. Nah udah, ngapain? Iya, Jadi iya. kalau dibilang tapi kan ini nggak bisa. Wah. So, bro, dari nanti link kan lu kasih Besti ini. Iya. Jadi si Besti ini, lu targetnya apa sih? What's your target dengan Besti ini? Gua pengen semua orang yang nonton video akan ini menjadi brand? akan menjadi brand. Namanya Besti Framework. will It's gonna be a become- framework ya. Yeah. Sebenarnya banyak solopreneurs dan usaha kecil dan menengah, gue nggak ngomong yang besar, butuh assessment ini, butuh workbook ini sebelum mereka menghamburkan uang puluhan dan ratusan juta dan udah ngebuang uang segitu, nyalahin coach, Bener. nyalahin konsultan, nyalahin Negara ya. negara, tapi kagak mau mikir dan bercermin lo sebenarnya capable apa enggak. Bisnis lo sebenarnya udah di track yang tepat apa enggak. Dan hal yang paling simple yang gue bilang itu, lo tahu nggak leadership style lo? Lo tahu nggak entrepreneurship style lo? Kalau entrepreneurship style lo pedagang, terus lo main di bisnis yang highly systematic, kagak cocok bro. Bener. Berarti you are the wrong person doing the wrong business. Waduh, lu mau hire 200 coach the best in the world, tetap error. Iya. Oke, so tapi ada orang yang keep moving. Jadi artinya gagal 1 kontainer dia hajar 5 kontainer. Jadi spekulasinya tuh Ya selama dia mengerikan. bensinnya ada, monggo. Karena gini, ada orang yang punya kapasitas untuk pay a big price for a small learning. Tapi ada orang yang cuman punya small money, hoping to pay a small price for a big learning. Make sense. Gua mau membantu orang-orang itu. Small price, big learning, Besti Framework. Yes, Asik. betul sekali. So Neil, thank you so much for coming. Thank you, Teman-teman, thank you, Tom. lihat itu ya, komen, lihat link di bawah, ya ada di pin komen, langsung cek Besti Framework khusus buat pengusaha atau kamu yang pengen jadi pengusaha, punya teman curhat ya untuk tahu siapa diri kalian dan tahu arah ya, kenali diri sendiri. Jangan takut dengan 100 pertempuran ya. Yoi. Itu kata Sun Tzu. Oke. Siap. Thank you bro. Thank you so Dahsyat. much. Thank you. And thanks for the coffee. Yes. Tomorrow Coffee, Sunil sponsorin nih. Hanya di Top Coach Indonesia.